Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan kita membacakan syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang kita sedang membahas pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan iman atau masailul iman. Pada pertemuan kemarin kita sudah membacakan perkataan Syekhul Islam tentang masalah ini. Kita sedang membaca syarah atau penjelasan dari Syekh Al-Fauzan. Ini yang terakhir kemarin kita sudah sampaikan tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan masalah keimanan. Di antaranya bahwa Ahlussunnah meyakini iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang dan berkurang karena maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW menunjukkan secara jelas tentang bertambahnya iman. Kemarin kita sebutkan bahwa hampir semua dalil tentang masalah ini semuanya mengabarkan tentang iman itu bertambah. Yang kurang dalilnya atau sebagian ulama menyebutkan cuma satu hadis yang menunjukkan iman berkurang. Kebanyakan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang masalah ini adalah secara teks, secara sharih, secara jelas menunjukkan iman seseorang itu bisa bertambah. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa keyakinan iman itu bisa bertambah dan berkurang itu tidak mengharuskan kita mengkafirkan pelaku dosa besar secara mutlak. Tapi perlu dirinci. Di antara kelompok sesat dalam pembahasan iman bertambah dan berkurang adalah kelompok Khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar
juga kelompok Murji'ah yang mereka mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ahli sunnah meyakini bahwa bisa terkumpul pada diri seseorang ketaatan dan kefasikan. Jadi iman bahkan kekufuran. Jadi ada orang dia muslim, bersyahadat, mukmin, tapi dia melakukan perbuatan kefasikan, dosa besar, atau mungkin bisa perbuatan kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya misalnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemarin kita sudah paparkan ini. Kemudian penjelasan Shalih Fauzan yang terakhir kemarin kita baca tentang dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekhul Islam bahwa ahli sunnah masih menganggap mukmin para pelaku dosa besar, tidak dihukumi keluar dari Islam. Yang pertama ayat dalam surat Al-Hujurat, kata Allah SWT, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin saling berperang, maka damaikan mereka itu. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut orang-orang yang berperang kalangan kaum muslimin masih mukmin, menunjukkan mereka belum murtad dengan perbuatan mereka itu. Padahal dalil-dalil lain jelas sekali menunjukkan bahwa memerangi seorang muslim, kata Rasulullah SAW, bahkan termasuk kekufuran. Membunuh seorang muslim, yang itu merupakan konsekuensi dari perang, dari memerangi seorang muslim atau memerangi kaum muslimin, itu jelas dosa besar. Tapi Allah tidak menghukumi mereka sebagai orang-orang yang murtad. Ini kemarin yang terakhir kita baca ini, kata Syekh Shalih Fauzan, dalam dua ayat dalam surat Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai mukminin ma wujudil kita al-qital wal baghi bainahum. Padahal mereka saling berperang dan ada kelompok yang melampaui batas. Wasammahum ikhwatan lil mu'minin, dan Allah juga menyebut mereka pada ayat selanjutnya sebagai saudaranya orang-orang yang beriman, dengan Allah mengatakan wa aslihu baina akhawaikum, damaikan di antara kedua saudara kalian. Ini kemarin kita sudah baca. Kita lanjutkan. Berikutnya kata Shalih Fauzan, summa amara Allah subhanahu al-muslimina an ya'dilu fi kulli umurihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kaum muslimin agar mereka berbuat adil dalam semua urusan mereka. Ba'da amrihim bihadzal adli al-khas bit ta'ifatain al-muqtatilatain. Setelah Allah merintahkan mereka untuk berbuat adil secara khusus kepada dua kelompok yang saling berperang. Faqala wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, ay i'dilu innallaha yuhibbul adilin. Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian lanjutan ayatnya, wa qawluhu innamal mu'minuna ikhwatun jumlatan musta'nafatun muqarriratun lima qablaha minal amr bil islam, jumlah baru, kalimat baru yang maknanya menetapkan, menguatkan apa yang sebelumnya berupa perintah untuk mendamaikan orang-orang beriman yang saling berperang itu. Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa orang mukmin itu bersaudara, tidak pantas berperang. Wal makna innahum yarji'una ila amrin wahidin wa huwal iman fahum ikhwatun fid din. Makna ayat ini maksudnya mereka kembali kepada satu urusan, yaitu dua kelompok besar kaum mukminin yang berperang itu pada asalnya mereka memiliki satu masalah pokok yang sama, yaitu sama-sama mukmin, sehingga mereka adalah saudara dalam satu agama. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian, yakni kullal muslimina takhasama wa taqatala, kullal muslimaini takhasama wa taqatala,
maksudnya damaikan setiap dua orang muslim yang saling bertengkar, saling berperang. Wa takhsisul isnaini bidzikri li isbati wujubil islah fi ma fawqahuma bi tariqil aula. Khususan penyebutan dua, di sini dua saudara aja. Ini untuk menetapkan wajibnya untuk mendamaikan kaum muslimin yang lebih dari dua orang kalau mereka bertengkar. Maksudnya kata Syekh, kalau dua orang aja kita diperintahkan untuk mereka kita damaikan, maka yang jumlahnya lebih banyak ketika mereka saling berperang, lebih aula, lebih wajib lagi untuk diupayakan agar mereka berdamai. Wattaqullah fi umurikum, bertakwalah kalian pada Allah dalam urusan kalian, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, bisa bertakwa dengan sebab ketakwaan. Jadi ayat ini menjelaskan di antara sebab yang mengundang rahmat Allah Azza wa Jalla adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Syekhul Islam, wala yaslubuna al-fasiq al-milliyya al-islam bil kulliyah. Kata Syekh, ahlu sunnah tidak mencabut salah bahasa untuk menghilangkan dari seorang fasik yang masih beragama Islam status keislaman secara total. Wala yukhallidunahu finnar kama taquluhul mu'tazilah, dan tidak menghukumi orang yang fasik itu kekal di neraka sebagaimana perkataannya orang-orang Mu'tazilah. Kata Syekh, ai min usuli ahli sunnati wal jamaah, maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, termasuk usul perkara pokok terutama dalam masalah akidah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, annahum la yaslubun ay la yanfuna anil fasik, bahwa mereka tidak menafikan dari orang yang fasik. Apa itu fasik? Huwal khuruj an taatillah, fasik itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah, melakukan maksiat. Wal murad bil fasik huna, yang dimaksud dengan kata fasik yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini adalah alladzi yartakibu ba'dal kaba'ir, orang yang melakukan sebagian dosa besar. Kasyur bil khamri, seperti minum khamar, wazina atau berzina, wasariqah atau mencuri, ma'atiqadi hurmati dzalik, disertai dia masih meyakini bahwa itu adalah perbuatan yang haram. Karena kalau sudah tidak meyakini seperti itu, jelas itu mengeluarkan dia dari Islam. Jadi orang-orang yang bermaksiat, yang mereka masih menyadari bahwa maksiat yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa, ini tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam. Tapi kalau sampai dihalalkan, mereka halalkan dengan keyakinan dan perbuatan, dengan ucapan, itu bisa memang mengeluarkan mereka dari Islam. Kayak disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, ma'atiqadi hurmati dzalik, bersamaan dia meyakini haramnya perbuatan itu. Ini orang fasik seperti ini, walaupun dia pelacur misalnya, auzubillah, atau bosnya pencuri, tetap kita katakan dia masih muslim. Tapi pelaku dosa besar, atau bahasa lainnya dia adalah orang yang fasik, bukan orang yang soleh. Al-milliyah ay alladhi ala millatil Islam, yang masih berada dalam agama Islam, walam yartakib minadz-dzunubi ma yujibu kufrahu, dan dia tidak melakukan perbuatan dosa yang menjadikan dia kafir, seperti berbuat syirik misalnya, atau beribadah seperti ibadahnya orang kafir, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW misalnya, itu perbuatan kufur. Fa ahlus sunnati wal jamaah la yaslubunahu al-islam bil kulliyah, maka ahlus sunnah wal jamaah, kata Syekh Shalih Fauzan, tidak menghilangkan keislaman secara total dari orang seperti itu. Fa yahkumuna alaihi bil kufri, kalau mereka keluarkan dari Islam, niscaya mereka akan menghukuminya dengan kekafiran, kama taquluhul khawarij fid dunya, sebagaimana ini mazhabnya khawarij di dunia. Mereka menghukumi para pelaku dosa besar murtad, keluar dari Islam. Kita baca dulu perkataan Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau,
wala yukhallidunahu finnar ay la yahkumuna alaihi bil kufri kama taqulu khawarij fid dunya wala yukhallidunahu finnar ay yahkumuna alaihi bil khuludi finnar fil akhirah wa adami khurujihi minha idza dakhalaha kama taquluhu al mu'tazilah wal khawarij. Maksudnya Ahlus Sunnah tidak menghukumi para pelaku dosa besar di akhirat nanti mereka kekal di neraka dan tidak mungkin akan keluar dari neraka, sebagaimana ini ucapannya orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa para pelaku dosa besar memang mereka diancam dengan neraka kalau tidak taubat, meninggal dengan dosa besar itu, tapi tidak dipastikan sebagai penghuni neraka. Seandainya mereka masuk neraka pun, Ahlus Sunnah meyakini para pelaku dosa besar itu tidak akan kekal di neraka, pasti dia akan masuk surga ujung-ujungnya. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masalah apakah dia masuk neraka atau tidak di akhirat, para pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah langsung mengampuni mereka walaupun dosa mereka banyak, maka itu adalah fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, masukkan dulu ke dalam neraka, maka mereka akan dihukum sesuai dengan dosa mereka karena Allah Maha Adil. Setelah itu mereka akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan dalam surga. Dalam hadis kursi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai hamba-hambaku, seandainya engkau datang menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa lakitani la tusyrik bi syai'an, kemudian kamu bertemu saya dalam keadaan tidak berbuat syirik tapi melakukan dosa lain yang banyak sampai sepenuh bumi, kata Allah Azza wa Jalla, la taituka bi qurabiha maghfiratan, kata Allah, niscaya aku akan datang juga untuk menemuimu dengan bawa ampunan sepenuh bumi, wala ubali, dan saya tidak peduli, kata Allah Azza wa Jalla. Ini di antara dalil bahwa para pelaku dosa besar bisa dia tidak masuk neraka kalau Allah mau mengampuninya. Yang penting bukan dosa kufuran, bukan dosa syirik. Dalam dua ayat dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang meninggal dunia dengan bawa kesyirikan, tapi Allah mengampuni dosa selain itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, jadi termasuk kelompok yang sesat dalam masalah ini adalah bercabang dari pembahasan iman. Masalah menyikapi pelaku dosa besar adalah kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan para pelaku dosa besar, kalau di dunia Khawarij menghukumi mereka pelaku dosa besar itu murtad, keluar dari Islam, dikafirkan. Kalau Mu'tazilah mereka mengatakan di dunia para pelaku dosa besar tidak muslim, tidak juga kafir. Jadi berada di antara satu tempat, di antara dua tempat. Manzilatun baina manzilatain. Ini istilahnya mereka. Istilah bid'ah juga berasal dari keyakinan yang bid'ah, yang sesat, yang menyelisih dalil. Tapi di akhirat Mu'tazilah dan Khawarij sama menghukumi para pelaku dosa besar kekal di neraka. Tidak bermanfaat syafaat bagi mereka. Sehingga mereka mengingkari juga hadis-hadis syafaat, walaupun itu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang yang menetapkan bahwa Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada para pelaku dosa besar dari umatnya. Nah, akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang masih memiliki keimanan walaupun seberat biji zarrah. Ya, seberat semut yang paling kecil. Ada yang disebut dengan Jahannamiyun, orang-orang yang masuk surga yang digelar sebut dengan mantan penghuni neraka Jahannam. Mereka itu para pelaku dosa besar. Ini diingkari oleh dua kelompok sesat ini, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Fal Mu'tazilah yarawna anna al-fasiq la yusamma musliman wala kafiran. Ini kata Syekh Fauzan, orang-orang Mu'tazilah menganggap orang fasik itu tidak disebut muslim, tidak juga kafir. Bal huwa indahum bil manzilati baina manzilatain. Bahkan orang fasik itu menurut mereka berada di satu tempat di antara dua tempat. Kekafiran, muslim, tengah-tengah.
katanya orang fasik. Kalau Ahlus Sunnah masih menganggapnya dia sebagai muslim, tapi yang fasik. Wa hadza hukmuhu indahum fid dunya. Ini hukum mereka di sisi mereka ketika menghukumi orang fasik di dunia, yaitu tidak muslim, tidak kafir. Amma hukmuhu indahum fil akhirati fa huwa mukhalladun fin nar. Adapun hukum mereka atau mereka menghukum orang fasik di akhirat, menurut mereka orang fasik itu kekal di neraka. Fal adillatu ala butlani hadzal madhhabi katsiratun. Ini anehnya mereka, kata Syaikh Fauzan, dalil-dalil yang menunjukkan batilnya mazhab ini banyak sekali. Seperti itu ahlul bidah. Kebanyakan mereka itu memang kurang perhatian dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka banyak belajar ilmu filsafat, ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Nah, kebanyakannya bukan Arab asli, kebanyakannya. Jadi dulu tokoh-tokoh kesesatan itu bukan Arab asli. Mereka belajar bahasa Arabnya kayak orang Indonesia. Jadi masih banyak salah memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mesti banyak mereka menganggap diri mereka sama dengan para sahabat, dengan para ulama. Mereka bebas memahami dalil. Akhirnya mereka terjatuh dalam kesesatan. Faqad marra ba'duha, sebagiannya telah berlalu tentang dalil-dalil bahwa para pelaku dosa besar itu tidak kafir. Tadi diantaranya dalam Al-Hujurat dan ayat-ayat lain. Wasayati dzikru baqiyatiha, dan akan datang penyebutan sisanya lagi sebagiannya, kata Syekh Al-Fauzan. Semua bayana Syekh rahimahullah al-hukm as-sahiha alladhi yantabiqu 'ala al-fasiq al-milli muayyidan bil adillatihi min al-kitab was sunnah. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan hukum yang benar yang bisa diterapkan kepada orang fasik yang masih beragama Islam, dan penjelasan beliau dikuatkan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Faqala, kata Syekhul Islam, balil fasiku yadkhulu fismil imanil mutlaqi. Bahkan orang fasik itu yang beragama Islam, misalnya tadi pencuri, pezina, tapi dia masih sholat juga. Nah, dia masuk dalam nama iman secara mutlak. Ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu misalnya, maka masuk dalamnya juga mukmin yang fasik dalam lafaz itu. Nah, masuk dalamnya yang dipanggil dalam lafaz itu mukmin yang soleh, yang melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat. Masuk juga dalam lafaz itu ayat-ayat yang memanggil orang yang beriman, orang mukmin yang fasik. Ay mutlaqul iman alladzi yadkhulu fihi imanul kamil wal imanun naqis, yaitu lafaz iman secara mutlak yang masuk di dalamnya orang yang imannya sempurna dan orang yang imannya kurang, seperti ayat dalam surat An-Nisa, kata Allah Azza wa Jalla, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka merdekakanlah budak yang beriman. Ini lafaz yang mutlak istilahnya dalam bahasa Arab. Jadi yang penting budaknya itu sudah bersyahadat, mau laki-laki mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau hitam, mau putih. Nah, kemudian soleh atau tidak soleh, yang penting dia mukmin. Kapan seseorang yang melakukan dosa, ini kan hukuman dosa yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja. Salah satu hukumannya sampai dia berdiat kepada keluarga yang dia bunuh, dia harus memerdekakan budak yang beriman. Nah, ini lafaz yang mutlak, masuk di dalamnya budak yang sempurna keimanannya ataupun yang masih bermaksiat, yang fasik maksudnya. Fa inna man a'taqa raqabatan mu'minatan wa in kana al-mu'taqu fasiqan, sesungguhnya siapa yang merdekakan seorang budak yang beriman walaupun yang dimerdekakan itu fasik, fima yustaratu fihi imanur raqabal al-mu'taqah, dalam hal-hal yang disyaratkan keimanan terhadap budak yang dimerdekakan, maksudnya budak yang dimerdekakan itu harus beriman, kakafarati dzihar wal qatl, seperti hukumannya orang yang menzihar istrinya, yang sudah kita bahas dalam kitab nikah, yang mengatakan kepada istrinya, kamu itu haram untuk saya gauli sebagaimana saya haram menggauli ibuku, atau mengatakan punggungmu seperti punggung ibuku, yang diucapkan oleh orang Arab, maksudnya mengharamkan istrinya, itu dia gauli. Itu hukumannya berat. Salah satunya ini merdekakan budak. Nah, ajza'ahu
atau membunuh tadi tidak sengaja, atau membunuh dengan mirip dengan sengaja, karena pembunuhan itu ada 3 macam, ada yang sengaja, ada yang mirip sengaja, ada yang tidak sengaja. Hukumannya beda-beda. Arzahu dzalikal itqu bittifaqil ulama. Ulama sepakat walaupun budak yang fasik yang dia merdekakan, yang penting mukmin, maka sah perbuatannya itu. Di anna dzalika yadkhulu fi umumil ayah, karena itu masuk dalam keumuman ayat, illam yakun al-mu'taq min ahli al-imanil kamil, walaupun yang dimerdekakan itu bukan dari orang yang sempurna keimanannya. Misalnya ayat yang merintahkan kepada Bani Israel, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, sesungguhnya Allah merintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Asalnya ayatnya itu mutlak, kata para ulama. Seandainya mereka ketika diperintahkan gitu langsung ambil sapi betina, mau gemuk, mau kurus, mau warna putih, warna hitam, sembelih, selesai. Tapi masalah mereka tanya-tanya, banyak bertanya, akhirnya dipersulit oleh Allah Azza wa Jalla. Sapinya sapi satu-satunya, sapi kesayangan pemiliknya, tidak mau dia mau disembelih. Nah, kecuali dalam riwayatnya disebut dalam kitab-kitab tafsir, nggak tahu kesahihannya, dia mau disembelih sapinya itu tapi ditukar dengan emas seberat sapinya. Jadi ngeri banget kan kalau sapinya 1 ton, emasnya 1 ton juga misalnya. Dipersulit. Nah, oleh Allah Azza wa Jalla. Karena mereka banyak tanya. Kalau mengamalkan dalil secara mutlak, asalnya Allah mengatakan melalui lisan Nabi Musa, kalian diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Sudah, enggak disebutkan warnanya asalnya. Masa dalam lafaz itu maksudnya semua sapi betina. Sama dengan tadi. Lafaz mukmin, budak yang beriman, mau soleh mau tidak soleh, asalnya masuk dalam lafaz itu. Apa kesimpulannya? Ayat 9 dan ayat 10 dalam surat Al-Hujurat adalah dalil yang sangat jelas tentang apa yang diyakini oleh sunnah, bahwa pelaku dosa besar tidak mutlak kafir atau keluar dari Islam. Nah, bahkan asalnya tidak keluar dari Islam, kecuali ada perincian-perincian tadi. Misalnya dia menghalalkan perbuatan itu dengan lisannya, mengatakan tidak haram bagi saya untuk berzina misalnya. Nah, ini keluar dari Islam ini orang seperti ini, kalau dia sudah tahu dalil-dalilnya. Tapi kalau masih bodoh juga, tidak bisa kita keluarkan dia dari Islam. Jadi Ahlus Sunnah itu sangat berhati-hati dalam masalah ini. Sehingga tuduhan-tuduhan keji, zalim, bohong dari musuh-musuh dakwah ini ya mental yang sendirinya sih sebenarnya. Ahlus Sunnah tidak menghilangkan nama iman dari orang yang fasik dan tidak memvonisnya sebagai penduduk neraka. Kelompok sesat yang menyelisihi Ahlus Sunnah dalam menyikapi pelaku dosa besar itu orang fasik adalah Mu'tazilah dan Khawarij. Kemudian penjelasan dari istilah mutlaqul iman dan imanul mutlaq. Mutlaqul iman maksudnya masih memiliki keimanan, sehingga masih di dalamnya yang sempurna keimanannya ataupun yang tidak sempurna keimanannya. Ini istilah dalam kitab-kitab akidah. Sedangkan imanul mutlaq adalah iman yang sempurna. Jadi orang-orang fasik tidak masuk dalam lafaz imanul mutlaq, tapi mereka masuk dalam istilah mutlaqul iman. Nah, ini sengaja saya sebutkan karena ini termasuk mustalah yang dipakai dalam kitab-kitab akidah. Kita lanjutkan, kita selesaikan pembahasan ini. Setelah ini pembahasannya tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga banyak ahlu bidah menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah itu. Berkata Syekh Shalih Fauzan, wa qawluhu wa la yadkhulu ay al-fasik fi ismil imanil mutlaq. Kata Syekhul Islam, tidak masuk yaitu orang fasik yang masih beragama Islam dalam nama imanul mutlaq. Maksudnya iman yang sempurna. Yang jelas orang yang fasik itu tidak sempurna keimanannya. Ai idza urida bil imanil kamil. Maksudnya jika datang lafaz dari ayat atau hadis yang jelas sekali lafaz yang dipakai, yang dimaksud yang kata iman di situ menunjukkan orang yang sempurna keimanannya, seperti dalam surat Al-Anfal yang kemarin kita lewati, kata Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang jika disebutkan nama Allah hati mereka bergetar. Ini kita sebutkan kemarin, hanya orang-orang yang sempurna keimanan yang seperti ini. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepada mereka ayat Allah, zadathum imanan, maka ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalat, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian yang kami rezekikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Ini banyak para ulama mengatakan yang dimaksud dengan kata iman dalam ayat ini adalah orang yang sempurna keimanannya, sehingga orang fasik tidak masuk dalam lafaz-lafaz seperti ini. Li'anna al-murad bil iman al-madhkur fil ayatil karimah al-imanul kamil. Ini kata Syekh Al-Fauzan. Karena yang dimaksud yang lafaz iman yang disebutkan dalam ayat ini adalah iman yang sempurna. Fala yadkhulu fihi al-fasiqu li'anna imanahu naqisun. Maka tidak masuk dalamnya dalam lafaz ini orang yang fasik karena dia keimanannya berkurang. Wal narji ila tafsir al-ayatil karimah. Kita kembali pada tafsir ayat yang mulia ini. Jadi dijelaskan oleh Syekh ayatnya satu ayat aja sih. Yang pertama kata Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minun. Innama adatu hasrin. Ini alat untuk memberikan batasan. Kita terjemahkan mungkin hanya saja. Tusbitul hukma lil madhkur wa tanfihi amma siwah. Yang fungsinya menetapkan hukum kepada yang disebutkan dan menafikannya dari yang tidak disebutkan. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman itu disebutkan sifat-sifatnya. Itulah sifatnya orang beriman. Berarti kalau yang tidak memiliki sifat itu pada asalnya tidak beriman. Ini kalau kita nafikan secara asal, makanya yang benar kalau kita nafikan, kita katakan yang tidak memiliki sifat seperti dalam ayat ini berarti dia kafir, itu bertentangan dengan dalil-dalil lain. Sehingga tadi penafsiran yang benar, maksudnya kata iman dalam ayat ini adalah orang yang beriman, yang imannya sempurna. Ini konsekuensi dari lafaz innama. Al-mu'minun ay al-imanul kamil. Orang yang imannya sempurna, idza dzukirallahu ay dzukirat azamatuhu wa qudratuhu wa ma khawwafa bihi man asahu, yaitu apabila disebutkan Allah, maksudnya disebutkan keagungannya, kemahamampuannya, disebutkan apa-apa yang Allah menakut-nakuti orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, maksudnya khafat, hati mereka takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ay quri'at ayatuhul munazzalah, dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Au dzukirat ayatuhul kauniyatu, atau disebutkan ayat-ayat kauniyah tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, kadang-kadang sering kita singgung. Zadatum imanan, maka ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Ai zada imanuhum bisababi dzalik, iman mereka bertambah dengan sebab dibacakan ayat-ayat itu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan di antara sifat orang yang beriman yang imannya sempurna, mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yufawwiduna jami'a amrihim ilaihi wala ila ghairihi, mereka menyerahkan semua urusan mereka kepada Allah, bukan kepada selainnya. Summa dzakara asy-syaikhu dalilan minas sunnah, kemudian Syekhul Islam menyebutkan lagi dalil dari hadis yang menunjukkan bahwa orang yang fasik yang masih beragama Islam tidak masuk dalam nama lafaz iman yang sempurna keimanannya. Hadisnya kemarin kita sudah baca juga ini, yaitu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina itu ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Jadi Allah nafikan, Rasulullah SAW nafikan nama iman kepada orang yang berzina, terutama ketika dia berzina. Maksudnya tidak sempurna keimanannya. Dia masih muslim, kita sebutkan kemarin. Jadi yang dinafikan di sini iman,
Dan kita sampaikan kemarin bahwa kalau iman yang dinafikan itu tidak mengharuskan Islam dinafikan dari dirinya. Maksudnya tidak harus dia kafir. Sebagaimana Allah mengatakan, qalatil arabu amanna, kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badi mengatakan, kami telah beriman. Kata Allah, katakan kepada mereka, kalian belum beriman, tapi kalian baru muslim. Katakan kami muslim, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati kalian, kata Allah. Kata Syekh Al-Fauzan, fal manfiyu huna anizani was-sariq wasyaribu huwa kamalul iman, la jami'ul iman. Yang dinafikan dalam hadis ini dari orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar adalah keimanan yang sempurna, bukan seluruh keimanannya. Dalilnya ijma' ala tawrisi zani was-sariq wasyaribil khamar. Kesepakatan para ulama bahwa orang yang berzina, melakukan dosa besar zina, mencuri, minum khamar, kalau dia jadi ahli waris, ada kerabatnya meninggal, dia tetap berhak mendapatkan warisan. Berarti dia tidak kafir. Kalau kafir kan nggak dapat warisan. Orang kafir dari seorang muslim. Atau dia meninggal masih diwarisi oleh kerabatnya yang muslim, berarti dia belum murtad. Karena kalau sudah murtad dengan perbuatannya ini, tidak akan diwarisi oleh kerabatnya muslim, atau dia tidak akan jadi waris, ahli waris dari kerabatnya muslim. Ini kata Syekh Fauzan disepakati para ulama, menunjukkan dia tidak dikafirkan. Wa qad dalla al hadisu ala anna haula hina fi'lihim al ma'siyata qad intafal imanul kamilu anhum. Hadis ini menunjukkan bahwa mereka ini ketika melakukan perbuatan maksiat, keimanan mereka yang sempurna hilang dari mereka. Wa qad dalatin nususul katsiratu minal kitabi was sunnati ala annahum ghairu murtaddin bidzalik. Dalil-dalil yang banyak juga menunjukkan dari Al-Quran ataupun hadis bahwa mereka bukan orang murtad, pezina, pencuri. Buktinya di zaman Rasulullah SAW, orang yang berzina itu tidak dihukumi sebagai murtad. Dia dirajam, misalnya, tetap disolati oleh Rasulullah SAW jenazahnya. Seandainya dia murtad, tidak akan disolati oleh Rasulullah SAW. Demikian pula kalau yang masih bujang, yang belum menikah, berzina, dihukum cambuk dan diasingkan 1 tahun, tidak dianggap sebagai orang yang keluar dari Islam atau yang murtad. Peminum khamr ada yang berkali-kali didatangkan kepada Rasulullah SAW, tidak dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Pencuri juga seperti itu, paling dipotong tangannya, tegakkan had, tapi tidak dikeluarkan dari Islam. Fa'ulima annal iman al-manfiya fi hadzal hadis, dengan menggabungkan dalil-dalil itu, kata Syekh Al-Fauzan, maka jelas kita simpulkan, akan diketahui, kata beliau, bahwa yang dinafikan dari hadis ini tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Maksudnya dia tidak beriman ketika berzina. Iman seperti apa yang dinafikan? Apakah yang menjerumuskan dia dalam kekufuran atau tidak? Ketika kita gabungkan dengan dalil-dalil lain, kata Syekh Al-Fauzan, maka kita harus mengatakan bahwa yang dimaksud dalamnya dinafikan dalam hadis ini adalah keimanan yang sempurna, ya, bukan keimanan yang mutlak tadi atau mutlakul iman. Kemudian yang terakhir, qaulu wal yantahibu nuhbatan dzat sarafin ila akhirih. Ini tentang pencuri tadi, perampok, orang yang merampas harta orang lain yang bernilai, dilihat oleh orang lain, tidaklah dia melakukan seperti itu, kata Rasulullah SAW, dalam keadaan beriman. Sudah azan, kita selesaikan. Summa inna Syekh rahimahullah zakaran natijah. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan kesimpulan atau hasil dari apa yang beliau paparkan. Beliau mengatakan, wa naqulu, maka kita katakan kepada orang yang masih beriman tapi melakukan perbuatan dosa besar, huwa mu'minun naqisul iman, dia masih mukmin tapi imannya berkurang. Au mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi, atau dia masih kita katakan mukmin dengan keimanan yang ada pada dirinya dan fasik
dengan perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Kata Syaikh Al-Fauzan, wa hadza huwal hukmul adil. Inilah hukum yang adil, jam'an bainan nusus, dalam rangka menggabungkan dalil-dalil allati nafat al-iman anhu, di sebagian dalil menafikan, meniadakan keimanan pada pelaku dosa besar atau dari pelaku dosa besar. Seperti hadis yang tadi kita baca, wan nususul lati asbatat al-imana lahu, dan dalil-dalil lain yang menetapkan keimanan kepada pelaku dosa besar, seperti ayat qisas, ayat hukum bughat yang sudah berlalu pembahasannya, ayat qisas dalam surat Al-Baqarah, ayat hukum kepada bagi bughat tadi dalam surat Al-Hujurat. Maka berdasarkan atas hal ini, fala yuta al-ismul mutlaq, maka pada asalnya tidak boleh kita menyebut orang yang fasik dengan kita mengatakan dia mukmin aja, tapi harus diqaid, mukmin bi imani misalnya, fasikun bi kabiratihi, atau bahasa satu kata kita sebut dia orang yang fasik. Maksudnya kita sebut dia orang fasik itu masih mukmin tapi melakukan dosa besar. Nah, ini hukum yang paling adil. Wala yuslabu mutlaqul ism, juga tidak boleh dihilangkan dari dia nama keimanan secara total. Fayuhkamu alaihi bil khuruj, yang dengan itu berarti kita menghukumi dia keluar dari Islam, sebagaimana perkataannya Mu'tazilah dan Khawarij. Fal imanul mutlaq huwal imanul kamil, wa mutlaqul iman huwal imanun naqis. Itu kesimpulan terakhir pembahasan Syaikh Fauzan. Tinggal bahasa Indonesianya. Yang pertama, iman menurut ahli sunnah adalah ucapan dan amalan. Ini kesimpulan pembahasan bab ini. Rata-rata yang menyelisih ahli sunnah dalam masalah iman adalah seputar permasalahan masuknya iman, amal dalam hakikat iman. Ini bercabang dari ini pelaku dosa besar tadi. Ahli sunnah meyakini bahwa iman bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ahli sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar tidak mutlak kafir, keluar dari Islam. Ahli sunnah menyebut para pelaku dosa besar sebagai mukmin yang imannya kurang atau sebagai orang yang fasik. Jadi kesimpulannya kita nggak mudah-mudah untuk mengkafirkan orang. Tuduhan dakwah salafi atau dakwah wahabi katanya mudah mengkafirkan, ekstrim. Kita sebutkan kemarin karena mereka menukil dari perkataan seorang dai mungkin, atau mungkin dari sebagian perkataan murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau ada satu dua orang seperti itu, kita katakan itu tidak mewakili manhaj dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. Nah, sebagaimana kalau ada orang muslim yang mencuri, yang berzina, yang korupsi, tidak mungkin kita mengatakan oh itu ajaran Islam katanya. Islam mengajarkan umatnya untuk mencuri, menipu. Tidak benar. Tapi kalau tadi ada oknum yang melakukan seperti itu, menisbatkan diri kepada dakwah salafi, ya mungkin aja ada. Yang kita sebutkan misalnya orang-orang Asy'ariyah menuduh kita seperti itu, kita bisa mendatangkan banyak perkataan ulama mereka yang mengkafirkan kelompok lain yang tidak sesuai dengan mereka. Tapi untuk menghukumi apakah itu ajarannya Abu Hasan Al-Asy'ari atau tidak, itu harus dilihat perkataan-perkataan beliau, buku beliau. Sama dengan tadi orang-orang yang mengaku salafi, mungkin ada yang mengajarkan akidah yang ekstrim, suka mengkafirkan, mungkin ada. Tapi tidak bisa kita katakan dia mewakili manhaj salaf. Dia yang salah maksudnya. Nah, wallahu a'lam, ini tidak bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pembahasan tentang sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.